Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Saya Putri, saya mohon doa. Dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan Saudari PC sebagai tersangka. Drama dan dusta menyelimuti kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Sang dalang utama Ferdy Sambo tak hanya merancang skenario sandiwara, melainkan juga turut andil dalam pembunuhan ini. Skandal dan drama menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Jenderal Bintang 2 Irjen Ferdy Sambo. Sedari awal bergulir, fakta kasus ditutup-tutupi. Kebohongan dan rekayasa juga menyelimuti tragedi ini. Kejanggalan yang ditemukan pada jenazah Brigadir Joshua menjadi awal terkuaknya misteri ini. 27 Juli lalu, ekshumasi dan autopsi ulang dilakukan untuk mencari penyebab pasti kematian Brigadir Joshua. Hasil sementara ditemukan sejumlah luka yang perlu dikonfirmasi. Di awal kasus, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto menyebut ada aksi baku tembak yang dipicu karena Brigadir Joshua melecehkan Putri Chandrawati. Peristiwa disebut terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. 4 Agustus lalu, Ferdy yang selesai diperiksa tim sus di Barreskrim Polri sempat mengucapkan bela sungkawa atas kematian Brigadir Joshua. Ia juga meminta agar publik jangan berasumsi. menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. 1 hari sebelumnya, pada 3 Agustus 2022, Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Joshua. Saat itu, narasi yang masih berkembang adalah adanya baku tembak antara Eliezer dan Joshua akibat dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Joshua. Namun tak lama berselang, 8 Agustus 2022, melalui kuasa hukumnya, Eliezer membeberkan adanya rekayasa dalam kasus ini. Dari pengakuan Eliezer inilah, skenario Ferdy Sambo terbongkar. 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tidak ada tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Ferdy Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memerintahkan Eliezer untuk menembak Joshua. Bak menjilat ludah sendiri, pihak Ferdy Sambo pun mengakui telah memberikan informasi yang tidak benar di awal. Pihak Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya meminta maaf karena telah membuat polemik di masyarakat. Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Drama demi drama masih terus tersaji di tengah bergulirnya kasus kematian Joshua. Fakta demi fakta yang mengejutkan pun terus terungkap. Kebohongan demi kebohongan juga terus menemukan kebenaran. Publik pun menanti terbitnya keadilan dalam pengusutan kasus ini.
Sementara itu istri Verdi Sambo Putri Chandrawati jadi tersangka tapi belum ditahan karena sakit. Dan pemirsa, kita akan pantau bagaimana situasi terkini di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Kita telah terhubung bersama rekan Lisa Oktaviani di sana. Lisa, selamat malam. Seperti apa situasi di rumah Saguling milik Verdi Sambo atau Irjen Verdi Sambo malam hari ini? Selamat malam Fani dan juga pemirsa. Setelah kepolisian menetapkan istri dari Irjen Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati sebagai tersangka pada siang ini terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua, tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini di rumah kediaman pribadinya Putri Chandrawati, tepatnya di Saguling 3 nomor 7 Duren 3 Jakarta Selatan, terpantau sepi, tidak ada aktivitas ataupun tidak ada pengamanan dari pihak kepolisian yang ada di depan rumah pribadinya. Dan penetapan Putri sebagai tersangka tentunya sudah melewati beberapa pemeriksaan oleh tim penyidik Baris Krim Polri, yaitu dengan ditemukan beberapa bukti dan juga gelar perkara beberapa tempo lalu. Nah, dan tak hanya itu, CCTV juga telah ditemukan di TKP tempat kejadian perkara di rumah dinas Verdi Sambo dan juga di rumah pribadinya Putri Chandrawati yang ada di belakang saya. Tentunya penemuan CCTV ini berkaitan erat terkait keterlibatan Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Dan tak hanya itu Fani, dari pihak security yang ada di komplek ini juga menghimbau kepada kami agar tidak mendekati atau menjaga jarak dari rumah pribadi Putri Chandrawati agar suasana tetap kondusif. Dan kami hanya bisa memantau dari jarak hanya 50 meter dari tempat saya melaporkan saat ini, dan di belakang saya yaitu rumah kediaman pribadinya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Namun dari tadi siang hingga saat ini hanya beberapa kurir makanan dari pihak online yang hanya mengantarkan makanan yang dipesan atas nama Trisha Angelika yang tak lain adalah putri dari Irjen Pol Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, Fani. Dan kami juga belum mengetahui apakah Putri Chandrawati akan malam ini kepolisian akan datang ke rumah Putri Chandrawati dikarenakan Putri Chandrawati masih izin sakit kepada pihak kepolisian. Fani. Baik, terima kasih Lisa atas informasinya. Jaga kesehatan, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, selain menetapkan tersangka terhadap istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati, tim Sus Polri juga menyebut ada 6 perwira polisi yang diduga menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua atau obstruction of justice. Kini ke-6 polisi tersebut telah diserahkan pada penyidik. Tim dan Inspektorat Khusus Polri terus mendalami keterlibatan oknum polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Irjen Verdi Sambo. Hasilnya, 6 perwira dari 15 polisi diduga melakukan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus ini. 15 orang penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Ke-6 oknum tersebut diantaranya Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agung Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. 5 dari 6 oknum polisi yang menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua tak lain merupakan anak buah Irjen Verdi Sambo di Divisi Propam Polri. Sebelumnya, Alicia, istri dari Brigjen Hendra Kurniawan, angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, ia menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat oleh Verdi Sambo. Ali membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Brigjen Hendra bersama sejumlah anggota polisi lainnya merasa dirugikan atas kasus ini. Ali pun mengaku siap membeberkan skenario Verdi Sambo. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Polri juga menemukan CCTV yang sangat penting bagi perkembangan penanganan kasus kematian Brigadir J. CCTV yang dimaksud menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan sesudah kejadian di Duren 3. Alhamdulillah, CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi
sebelum bertiga itu berhasil kami temukan. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3. Ya, sejumlah narasi yang sebelumnya dibangun terkait kematian Brigadir Yosua ternyata berbeda dengan fakta penyidikan. Kemulai dari kecilnya kemungkinan adanya pelecehan seksual, dugaan rekayasa CCTV rusak, hingga Baradae yang disebut bukan penembak jitu. Usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sejumlah tabir perlahan tersingkap. Beberapa narasi yang sebelumnya dibangun ternyata berbeda dengan hasil perkembangan penyidikan yang terus terungkap. 3 hari pasca peristiwa pembunuhan, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto menyebut penembakan dipicu aksi pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun menurut Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual dalam kasus ini. Sementara itu, ucapan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang menyatakan Baradae merupakan penembak jitu juga dibantah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, yang melakukan asesmen terhadap Baradae. Selain itu, Kombes Budi Herdi juga pernah menyatakan Baradae bertugas sebagai ajudan Verdi Sambo, tetapi menurut Wakil Ketua LPSK, Baradae hanya bertugas sebagai sopir Verdi Sambo. Ada pula salah satu yang menarik perhatian publik, yakni terkait bukti CCTV yang sempat dinyatakan rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Namun Komnas HAM menyebut ada unsur kesengajaan soal rusaknya CCTV di rumah Verdi Sambo. Ya, pemirsa, Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR Republik Indonesia akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD terkait pernyataan Mahfud atas dugaan aliran dana Verdi Sambo ke DPR. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.